Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas game requestan. Jika kemarin saya sajikan partai antara juara dunia kedua versus juara dunia ketiga, Lasker versus Capablanca, kali ini ada yang merequest kawan, yaitu permainan Mikhail Tal melawan Boris Spassky, sama-sama mantan juara dunia. Kalau tidak salah Mikhail Tal ini juara dunia ke-8 dan Boris Spassky juara dunia ke-10 setelah Boris Spassky mengalahkan Petrosyan, sedangkan Mikhail Tal berhasil merebut dari tangan Mikhail Botvinnik. Tapi dalam rematchnya kawan, gelar juara dunia dari Mikhail Tal ini diambil lagi oleh Mikhail Botvinnik tahun 1962. Sebetulnya game-game lawas ini kebanyakan admin pernah sudah ulas kawan. Di awal-awal channel ini berdiri, kebanyakan admin ini mengulas game-game terbaik, game-game jadul. Nanti kita akan coba otak-atik, kita cek lagi requestan kawan-kawan yang lain. Oke, langsung ke partainya, dan partai ini terjadi di event turnamen tahun 1973. Di sini Mikhail Tal pegang hitam, Boris Spassky pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Defense. Dan Boris Spassky memilih variasi Leningrad, gajah G5. Untuk menekan kuda F6, sama-sama memberikan tekanan bagi kuda masing-masing. Kalau dari hitam ini kawan, ini namanya absolute pin. Artinya sudah tidak bisa bergerak kuda lagi ini kawan. Kalau bergerak ilegal, karena yang dipin adalah raja. Kalau dari putih ini, ya kuda masih bergerak. Cuma yang dipin hanya seorang menteri kawan. Tapi tentu resikonya besar, bisa kehilangan menteri. Mikhail Tal melanjutkan dengan pion H6, dan pada posisi ini dari dulu sampai era modern saat ini kawan, gajah ini akan dipertahankan kawan. Mundur ke peta H4, itulah pilihan dari Boris Spassky. Selanjutnya Mikhail Tal counter attack dengan pion C5, ditolak dengan pion D5, dan kebanyakan saat ini kawan, pion D6 dimainkan oleh hitam ataupun langsung bertukar gajah sikat kuda C3. Tapi Mikhail Tal memilih membuat gambit kawan atau pengorbanan pion dengan pion B5. Seperti dalam permainan Benoni Defense, kalau Benoni tidak ada gajah di peta B4, dan kalau dilanjutkan dengan pion B5, Bangkot Gambit, ataupun juga seperti Blomfeld Gambit kawan, tujuannya jelas untuk mendapatkan kontrol peta pusat ataupun juga jalur pengembangan para perwira yang lebih cepat kawan. Ambil contoh di sini diambil oleh putih, maka hitam akan mempunyai kontrol peta pusat yang solid kawan dan jalur-jalur pengembangan perwira yang akan lebih cepat. Itulah tujuan Gambit, untuk mendapatkan jalur pengembangan perwira yang lebih cepat, tempo menekan lebih cepat, itulah yang diharapkan dari pengorbanan satu pion. Ditolak memilih dengan pion D pukul pion E6 terlebih dahulu, pion F pukul balik pion E6, dan barulah sekarang pion ambil pion B5 diterima oleh Boris Spassky, tapi memberikan kesempatan bagi pion D5 oleh Mikhail Tal. Dan Mikhail Tal mempunyai sentral yang sangat solid. Tujuan jangka pendeknya adalah didorong lagi untuk mencoba mengganggu kuda kawan. Dan coba lihat juga banyak ruang terbuka di area pertahanan yang bisa membuat kesempatan bagi para perwira ini cukup luas untuk bergerak. Itulah salah satu tujuan dari Gambit. Dan pion E3 dimainkan untuk kontrol peta D4 kawan, membuka akses gajahnya juga segera berkembang ataupun memberikan jalan keluar bagi menteri jika ingin keluar lewat diagonal-diagonal ini. Dan dijawab dengan langkah rokade mengamankan raja. Kalau kalian menghitung memainkan pion D4 langsung, berharap pion pukul pion diambil balik oleh pion mengganggu kuda, tidak bisa begitu kawan. Masih ada pion A3. Kalau gajah kalian pertahankan tetap untuk mengepin kuda di sini, baru sekarang gajah sikat kuda kawan. Diambil balik oleh menteri, dan disinilah kawan menteri akan keluar ke peta H5 Setelah raja bergeser atau blokade dengan menteri di peta F7, di sini kalian bisa melanjutkan menteri pukul menteri di F7. Setelah diambil balik oleh raja, bisa berlanjut dengan pion pukul pion. Setelah diambil balik, pion B4 bisa kalian lanjutkan. Jadi sama saja kawan, tidak ada keuntungan lebih jika kalian memilih variasi ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi setelah pion E3 ini, Mikhail Tal memilih mengamankan raja rokade. Kemudian ada kuda F3 dilanjut oleh Boris Spassky untuk perkuat peta D4-nya jelas kawan, ataupun menghentikan laju pion di lajur E ini. Dilanjut dengan langkah menteri A5. Lanjut Mikhail Tal tekan kuda C3. Di sini terjadi pertukaran gajah sikat kuda terlebih dahulu kawan, agar kuda ini juga tidak lompat lagi kawan ke peta E4.
Karena posisi menteri juga sudah keluar, jadi sudah tidak ada target, sudah tidak ada tugas Gajah mengepin kuda. Jadi dia langsung bertukar dengan kuda F6, diambil balik oleh Benteng. Barulah menteri D2, blokade pimpinan, perkuat posisi kuda. Di sini pion A6, lanjut Mikhaltal menantang pertukaran pion agar posisi kudanya bisa segera berkembang, ataupun untuk mendefleksikan posisi pion, kuda siap bergerak ke sini untuk perkuat petak D4-nya nanti bisa juga kawan. Dan di sini diterima oleh Spassky pion B pukul pion A6. Kalau Stockfish menyarankan gajah ini ke petak E2, tapi menyerahkan pion seperti ini juga cukup menakutkan bagi putih. Jadi di sini memilih ambil pion B pukul pion A6. Kuda C6 lanjut Mikhaltal memberikan dukungan bagi pionnya nanti. Di sini gajah E2 dan sekarang pion D4. Kuda ini dapat dipastikan jatuh kawan. Kalau seumpama sekarang pion A3 kalian mainkan, maka ya tentu kuda akan diambil oleh pion tempo ancam menteri, sudah tidak bisa menyelamatkan lagi permainan. Di sini Boris Spassky mendahulukan pion E pukul pion D4 terlebih dahulu dan tidak langsung diambil balik dengan kuda oleh Mikhaltal ataupun dengan pion, tapi melakukan pengorbanan. Benteng sikat kuda F3, pengorbanan kualitas perwira kawan. Diambil balik oleh gajah, barulah pion C pukul pion D4. Memberikan pressure bagi kuda, kuda dapat dipastikan jatuh. Kalau kuda lompat, menteri yang tewas. Dan di sini mungkin kalian melihat gajah bisa mendapatkan gantinya, kuda C6 tidak bisa begitu kawan. Karena kalau kalian sikat kuda ini sekarang berharap bisa mendapatkan benteng lagi, pion akan ambil kuda. Sekali lagi temponya mengancam menteri kawan. Kalau menteri ini bergerak, ambil contoh ke peta E2 dan berikutnya seperti ini kawan. Pion pukul pion B2, open skak kawan. Dan pion ini bisa menjadi menteri baru. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini memilih mengamankan raja rokade, artinya kehilangan kuda di sini. Boris Spassky. Pion ambil kuda C3, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh gajah. Menteri menghindar ke D6, coba pressure kuda di sini, di backup dengan benteng A6 kawan. Dan di sini gajah sikat kuda C6. Selanjutnya adalah gajah B4 terlebih dahulu untuk usir menteri agar tidak menjaga gajahnya. Dan sulit untuk menjaga gajah ini sudah tidak memungkinkan lagi kawan. Menteri bergerak ke B8 untuk mengepin gajah terhadap raja. Benteng sikat gajah C6 sekaligus melindungi gajahnya. Dan di sini ada benteng AC1 menantang pertukaran. Tentu ditolak kawan, kalau diterima seperti ini bahaya, putih bisa berbalik menang. Mikhaltal antisipasi blokade dengan gajah C5, juga pressure pada peta F2. Dan di sini benteng diangkat naik ke petak C2. Kalau Stockfish tadi menyarankan kedua benteng ini menempati lajur-lajur pusat seperti ini kawan. Sepertinya akan ditumpuk oleh Boris Spassky di sini, dan antisipasi dari Mikhaltal adalah menteri A4. Untuk konsolidasi kawan, berkoneksi dengan benteng ataupun juga pressure benteng di sini. Kalau kalian sekarang memaksa untuk mencoba double benteng ini untuk mendapatkan gajah, gajah akan dikorbankan di sini skak. Kalau diambil oleh benteng, maka benteng pukul benteng. Kalau di sini diambil oleh raja, maka benteng pukul benteng diambil balik. Menteri masih bisa menjaga gajah dan hitam menang. Oleh karena itu diantisipasi dengan langkah menteri B3 menantang pertukaran. Mikhaltal menolak, mempertahankan menteri ke F4. Dan di sini ditantang lagi dengan menteri G3. Kalau Stockfish tadi, menteri ini bergerak ke petak B5 kawan. Dan ditolak kembali oleh Mikhaltal, menteri F5, dilanjut dengan benteng FC1, ditumpuk sekarang, ada gajah ke B7 untuk perkuat posisi bentengnya kawan, dan juga persiapan X-ray di lajur G ini bisa jadi, gajah siap juga melakukan pengorbanan untuk pressure peta F2 ini nanti, menteri F3 kembali membuat tantangan, ditolak kembali, hati-hati di sini kawan, siap dibuka oleh Mikhaltal, diagonal terang. Di sini Stockfish menyarankan raja bergeser untuk menghindari pimpinan kawan, tapi memilih menterinya bergerak ke B3. Dan dijawab oleh Mikhaltal dengan langkah benteng C7. Awas, ada ancaman skakmat. Benteng melindungi gajah, dan di sini pion G3 dimainkan oleh Boris Spassky. Dan silakan pause video ini untuk beberapa detik, kita menemui momen-momen yang menarik lagi kawan. Seperti biasa, kalau kalian mengenal karakteristik Mikhaltal, kalian pasti akan menemukan langkah ciamik dari Mikhaltal. Oke, apakah ketemu kawan langkah terbaik dari Mikhaltal yang tak masuk akal bagi kita? Kalau menghitung cuma
3-4 langkah tak akan ketemu. Mikhaltal kawan membuat langkah pengorbanan. Gajah ambil pion F2 skak. Langkah ciamik dari Mikhaltal. Kalau diambil oleh benteng kawan, ya tentu benteng pukul benteng. Di sini diambil oleh raja. Kalau tidak mau diambil, ambil contoh bergerak ke peta F1. Apa yang akan diikuti oleh hitam? Menteri F6 kawan. Tekan pressure di sini, diambil oleh benteng, maka benteng di sini jatuh terlebih dahulu. Tempo ancaman skak kawan. Ribet juga. Dan di sini diterima oleh Spassky. Raja ambil gajah. Selanjutnya perburuan raja akan dilanjutkan oleh Mikhaltal dengan Menteri F6 terlebih dahulu. Raja mundur ke E1. Kalau bergerak ke peta G1, kelanjutannya seperti ini kawan kurang lebihnya. Nah, di sini benteng ini akan jatuh atau menteri jatuh kawan. Oke, kembali lagi tadi memilih ke peta gelap E1. Diikuti menteri E5 skak. Dikejar terus kawan dengan gajah A6 skak, raja G1, menteri D4 skak, raja G2, menteri E4 skak, raja ke G1 kalau Stockfish menyarankan ke peta F2 kawan. Tapi memilih raja G1 diikuti gajah B7. Dengan menterinya kawan memberikan ancaman di peta H1. Kalau Stockfish menyarankan sikat gajah sekarang. Tapi memilih dengan pion H4 dan diikuti menteri H1 oleh Mikhaltal. Raja F2, benteng F7 ikut bermain skak. Raja ke E2, menteri E4 skak. Di sini Spassky menyerah. Di sini apabila permainan tetap dilanjutkan, blokade dengan menteri kawan, maka gajah ini juga ikut bermain di peta A6 kawan. Apakah kalian blokade dengan benteng di sini? Ya tetap disikat. Kalau diambil balik tetap disikat oleh menteri kawan. Kita masih mempunyai benteng. Kalau seumpama di sini raja ini bergeser ke peta gelap, ada benteng D7 skak dan raja ini akan menjauhi menterinya, menteri jatuh kawan. Kalau seumpama di sini tadi saat menteri ke peta E4 ini kalian langsung bergeser raja ke D1, kurang lebihnya seperti ini, benteng akan tetap ke D7. Kalau kalian blokade dengan benteng di sini, menteri ke H1 lagi kawan. Kalau bergerak ke peta E2, maka ada menteri skak lagi dan benteng jatuh. Kalaupun di sini raja bergerak ke peta C7, ada benteng C7, benteng yang di sini jatuh. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi kawan. Satu persatu perwira putih ini akan dipreteli oleh Mikhaltal. Oke, itulah kawan permainan yang ciamik dari Mikhaltal. Di awal pembukaan sudah sangat ganas permainan Mikhaltal tadi kawan. Coba kita lihat kembali, dia memilih pembukaan Nimzo Indian Defense, kemudian berlanjut Leningrad. Dan permainan seperti dalam permainan Benoni, diikuti dengan Benko Gambit. Cuma bedanya tidak ada gajah dalam permainan Benko Gambit atau Benoni Defense. Dengan gajah B4 tidak ada gajah kawan. Dan ide pengorbanan ini bisa kalian tiru untuk mendapatkan kontrol pusat yang sangat solid dengan pion-pion ini kawan. Oke, semoga permainan dari Mikhaltal ide-idenya dengan pengorbanan pion atau gambit ini kawan bisa kalian coba. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti saya coba periksa requestan kawan-kawan. Apa yang di request yang paling banyak atau game yang nanti saya temukan yang menarik akan kita ulas kawan sesuai dengan requestan kawan-kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.